Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira, NIM 2011290014, kelas 4A, mata kuliah pengembangan bahan ajar. Dosen pengampu Bapak Hendro Ade Saputra MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan judul teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau disingkat dengan LHO merupakan suatu teks yang berisi tentang penjabaran atau pemaparan mengenai hasil pengamatan. Penyusunan teks ini harus dibuat dengan struktur yang jelas agar dapat dipahami dengan baik. Sebab isi teks ini pada dasarnya berisi tentang berbagai informasi yang bermanfaat untuk bidang pengetahuan. B. Pengertian teks laporan hasil observasi menurut para ahli. 1. Menurut Kosasih. Kosasih memaparkan bahwa teks hasil observasi ini merupakan suatu teks yang menyajikan informasi hasil analisis yang telah bersistematis. Berdasarkan sudut pandang keilmuan, teks ini nantinya tidak hanya mencantumkan satu hasil observasi, melainkan semua informasi yang telah didapatkan dari observasi. 2. Menurut Nawawi dan Martini. Nawawi dan Martini menyampaikan bahwa teks hasil observasi ini adalah tulisan yang berisi tentang hasil pengamatan dan pencatatan yang ditulis secara urut. 3. Menurut Sugiono. Sugiono menjelaskan bahwa teks hasil observasi adalah suatu catatan yang berisi mengenai keseluruhan proses pengamatan terhadap situasi dan kondisi. 4. Menurut Sujana. Sujana mengatakan bahwa teks hasil observasi adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengukur sebuah tindakan individu dalam suatu peristiwa. 5. Menurut Sutrisno Hadi. Menurut Sutrisno Hadi, teks hasil observasi adalah suatu tulisan yang berkaitan dengan berbagai macam proses biologis dan psikologis dari suatu fenomena yang diamati. Di dalam teks laporan hasil observasi terdapat tujuan. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah menyelesaikan suatu persoalan atau yang sedang terjadi, menemukan teknik baru untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif, melakukan kontrol dan evaluasi terhadap suatu barang atau fenomena, mengetahui perkembangan suatu peristiwa. Fungsi teks laporan hasil observasi: melaporkan tanggung jawab dari data yang telah diamati, menjelaskan latar belakang dari sebuah penyusunan kebijakan, keputusan, dan penyelesaian masalah. Sarana untuk mendokumentasikan sumber informasi mengenai suatu fenomena atau benda yang valid. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Untuk mengetahui apakah suatu teks termasuk ke dalam laporan hasil observasi adalah dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang dimiliki oleh LHO yang meliputi: 1. Bersifat universal. Artinya,
Hasil laporan observasi ini bersifat lebih luas dan objektif, sehingga laporan justru tidak fokus secara spesifik. 2. Objek observasi tunggal. Objek yang diamati untuk teks observasi ini biasanya adalah objek yang tunggal. Artinya, objek yang diamati ini adalah objek yang spesifik, meskipun hasil dari penulisannya nanti bersifat universal. 3. Fakta. Sumber dari observasi yang dilakukan juga penting berdasarkan fakta yang ada di lapangan. 4. Lengkap. Lengkap di sini berarti hasil observasi ditulis secara lengkap dan sempurna dalam penulisannya. 5. Terbarukan atau relevan. Artinya adalah penelitian yang dilakukan harus mengangkat isu yang sedang hangat dibicarakan atau masih relevan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Bukan opini pribadi. Teks hasil observasi ini juga dituliskan bukan dengan opini pribadi yang tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Objek yang diobservasi ini harus jelas dan valid. 7. Berkesinambungan. Artinya, hasil observasi harus memiliki keterkaitan antara satu kelas dengan subkelas yang dilaporkan. 8. Sedangkan berdasarkan teknik pemilihan bahasa, berikut ini ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Memakai kata benda atau frasa nomina, contohnya minuman di meja. Menggunakan verba relasional, contohnya air putih merupakan salah satu contoh dari minuman. Menggunakan kata penghubung, contohnya sedangkan, namun, tetapi, atau dan serta. Menggunakan istilah keilmuan, contohnya simbiosis, osteoporosis, herbivora. Di dalam teks laporan hasil observasi juga terdapat struktur. Laporan hasil observasi ini umumnya memiliki 4 struktur dalam penulisannya, yaitu 1. Judul. Judul tentunya menjadi hal yang wajib dituliskan di dalam sebuah tulisan. Bahkan, mungkin tak hanya laporan teks hasil observasi. Disarankan penulisan judul ini berisi tentang informasi dan hasil observasi. 2. Pernyataan umum. Pernyataan umum menjadi pembuka dari teks hasil observasi atau berada di paragraf pertama. Pernyataan umum ini berisi mengenai latar belakang atau asal-usul dan juga penjelasan secara umum mengenai objek yang akan diobservasi. 3. Deskripsi bagian dan manfaat. Deskripsi bagian dan manfaat ini merupakan penjelasan detail atau perincian dari objek yang diamati. Tujuan penulisan deskripsi bagian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap para pembaca. 4. Kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan bagian terakhir dari teks observasi yang berisi mengenai garis besar atau inti dari hasil laporan observasi. Baiklah, di sini terdapat contoh teks laporan hasil observasi dalam bentuk singkat. Dapat dilihat secara seksama. Contoh teks laporan hasil observasi bentuk singkat.
sudah tidak memiliki nilai guna bagi seseorang, karena setiap orang yang ada di dunia ini membuang sampah. Alhasil, sampah menjadi membludak dan menjadi salah satu permasalahan bagi masyarakat modern. Salah satu solusi yang kerap ditawarkan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut adalah dengan cara melakukan daur ulang sampah. Daur ulang ini merupakan proses pemanfaatan lagi sampah sehingga kembali memiliki nilai guna. Daur ulang sampah menjadi hal yang krusial bagi kehidupan kita, karena walaupun kita tidak taat membuang sampah pada tempatnya, tetapi tetap saja pada akhirnya akan tetap terkumpul di tempat pembuangan sampai akhir. Tempat pembuangan sampah akhir itu umumnya akan membuat lingkungan menjadi kumuh atau kotor dan juga mengeluarkan bau yang mencemari udara. Padahal sebenarnya sampah yang kita buang itu pasti masih mempunyai kesempatan untuk kembali memiliki nilai guna. Caranya adalah memperlakukan sisa sampah dengan benar, yaitu dengan daur ulang, misalnya seperti diubah menjadi sumber energi atau menjadi barang-barang yang bisa digunakan ulang. Selain bisa digunakan ulang, daur ulang juga bisa mengurangi polusi udara dan bahkan air yang diakibatkan oleh sampah yang telah terbuang. Polusi tersebut bisa disebabkan karena penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Oleh sebab itu, pemanfaatan daur ulang sampah bisa membuat lingkungan kita lebih baik dan meminimalisir kemungkinan bencana alam. Dari contoh teks tersebut, maka kita dapat identifikasi struktur penulisannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.